Baik para mahasiswa sekalian, selamat pagi. Semoga di perkuliahan kita yang pertama ini, di pertemuan kita yang pertama ini, kita semua selalu sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan, dan semoga segala sesuatu yang kita lakukan membawa berkat untuk diri kita sendiri dan membawa berkat juga untuk orang-orang di sekitar kita. Baik para mahasiswa sekalian yang terkasih, pada pagi hari ini di pertemuan kita yang pertama, pertemuan hari ini adalah perkenalan mata kuliah dan juga perkenalan materi-materi yang akan kita pelajari atau akan kita bahas dan kita diskusikan bersama dalam semester ganjil ini. Mata kuliah kita adalah dasar-dasar kependidikan. Ini adalah mata kuliah yang sangat penting, salah satu mata kuliah yang penting untuk kita sebagai calon guru, bekal untuk kita calon guru ketika nantinya kita mengabdikan diri dalam proses mengajar yang akan kita lakukan di masa yang akan mendatang. Mata kuliah ini dengan 2 SKS. Lalu untuk deskripsi mata kuliahnya, mata kuliah dasar-dasar kependidikan mengajarkan kepada mahasiswa sekalian tentang konsep dan praktik dasar-dasar kependidikan dalam konteks pengajaran pendidikan agama Kristen. Capaian pembelajaran mata kuliah dasar-dasar pendidikan, yang pertama memahami konsep dasar pendidikan, menjelaskan peran pendidikan dalam konteks agama Kristen, mengidentifikasikan prinsip-prinsip pendidikan agama Kristen, yang keempat menerapkan konsep dasar pendidikan dalam pengajaran pendidikan agama Kristen. Yang kelima, menguasai keterampilan berkomunikasi dan kolaborasi dalam konteks pendidikan agama Kristen. Pokok bahasan yang akan kita pelajari, akan kita bahas dalam proses perkuliahan ini. Yang pertama, konsep dasar pendidikan. Di dalamnya ada pengertian pendidikan, tujuan pendidikan, proses pendidikan, hasil pendidikan, serta fungsi pendidikan dalam konteks pendidikan agama Kristen. Materi yang kedua yang akan kita bahas itu tentang sejarah pendidikan agama Kristen. Ini juga menjadi penting sehingga dari sejarah ini kita bisa belajar untuk sesuatu yang baik di masa yang akan datang. Di dalam sejarah pendidikan agama Kristen akan kita bahas bersama tentang perkembangan pendidikan agama Kristen, tokoh-tokoh penting dalam sejarah pendidikan agama Kristen, peran pendidikan agama Kristen dalam masyarakat. Lalu di materi yang ketiga, yaitu tentang etika dan moral dalam pendidikan agama Kristen. Ada prinsip-prinsip etika Kristennya, tanggung jawab guru dalam mengajar etika dan moral Kristen, konflik moral dalam konteks pendidikan.
Di materi yang keempat, kita akan lihat bersama tentang teori-teori pendidikan. Ada teori pembelajaran dan pengajaran, ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Ada konstruktivisme dalam pendidikan Kristen, lalu pendekatan pengajaran yang relevan dengan pendidikan agama Kristen. Lalu materi yang kelima tentang pengembangan kurikulum pendidikan agama Kristen. Bagaimana kita mendesain kurikulum pendidikan agama Kristen, bagaimana kita menyiapkan materi ajar dan metode pengajaran yang sesuai dengan konteks peserta didik kita, pengintegrasian nilai-nilai Kristen dalam kurikulum yang kita rancang itu sendiri. Materi yang keenam tentang pengelolaan kelas dalam konteks pendidikan agama Kristen, ini sangat konteks sekali, kontekstual sekali dengan keberadaan kalian nantinya menjadi guru. Bagaimana memanajemen kelas yang efektif, penanganan konflik dalam kelas, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Materi yang ketujuh yaitu tentang evaluasi dan penilaian dalam pendidikan agama Kristen. Di dalamnya akan kita bahas bersama tentang metode penilaian dalam pendidikan agama Kristen, penilaian terhadap sikap dan karakter Kristen, menggunakan hasil penilaian untuk peningkatan pengajaran. Materi yang ke-8 tentang pendidikan inklusif dalam konteks Kristen. Saya melihat bahwa dalam pengalaman pengajaran beberapa tahun terakhir ini, peserta didik kita yang inklusi itu perlu juga mendapat perhatian dari para pendidik. Sehingga di sini saya memasukkan materi ini, ada prinsip-prinsip pendidikan inklusi yang harus kita tahu walaupun tidak mendalam. Mengajarkan siswa berkebutuhan khusus dalam konteks pendidikan agama Kristen, lalu membangun komunitas yang inklusif dalam sekolah-sekolah, dalam hal ini dalam konteks ketika kita dalam lingkungan sekolah Kristen atau kita berada dalam sebuah komunitas di mana kita membangun sebuah komunitas inklusi yang berdasarkan pada kekristenan kita. Di materi yang ke-9 itu ada isu-isu kontemporer dalam pendidikan agama Kristen. Kita akan bahas bersama tentang tantangan pendidikan agama Kristen di abad ke-21 atau di abad-abad ini, dan bagaimana globalisasi yang sudah mempengaruhi dan dalam konteks pendidikan agama Kristen itu seperti apa, lalu multikulturalisme dalam pendidikan agama Kristen. Sedangkan materi yang terakhir nantinya kita akan lihat tentang pengembangan profesional guru Kristen. Karena pengembangan profesional ini harus berlangsung terus-menerus karena belajar itu tidak akan pernah berhenti. Maka di dalamnya saya memasukkan materi tentang meneruskan pendidikan dan pelatihan dalam pendidikan agama Kristen. Bagaimana peran guru pendidikan agama Kristen dalam pemberdayaan diri dalam komunitas dan dalam gerejanya. Sumber pustaka, mahasiswa bisa melihat di sini ada 4 sumber pustaka yang mungkin nanti akan saya masukkan lagi. Beberapa sumber pustaka yang mendukung, yaitu tentang buku pendidikan dalam perspektif Kristen oleh Thomas Lucky, lalu dasar-dasar pendidikan oleh Surya Barata dan Sumadi, lalu buku pendidikan agama Kristen yang ditulis oleh Eleazar, lalu pendidikan Kristen untuk generasi muda oleh John Smith. Metode perkuliahan yang akan kita pakai dalam perkuliahan kita ini adalah yang pertama lecture, kuliah, presentasi konsep dasar pendidikan dan pengajaran pendidikan agama Kristen. Lalu ada diskusi kelas yang membahas topik-topik kontroversial atau isu-isu pendidikan Kristen kontemporer. Lalu ada studi kasus, kita menganalisis studi kasus tentang pendidikan agama Kristen dalam berbagai konteks. Lalu ada kegiatan kelompok di mana mahasiswa akan bekerja dalam kelompok untuk mengembangkan proyek dan presentasi terkait pendidikan agama Kristen. Lalu pengamatan lapangan, kunjungan ke lembaga-lembaga pendidikan Kristen dan atau sekolah-sekolah untuk melihat penerapan konsep-konsep pendidikan dalam praktik atau praktik langsung mahasiswa dalam mengajar di sekolah-sekolah yang bisa diajak untuk kerja sama.
Lalu penilaian, kehadiran dalam perkuliahan itu 15%, tugas 15%, kuis atau latihan 15%, UTS 20%, UAS 30%, dan nilai sikap 5%. Sebagai catatan di akhir, mahasiswa diharapkan untuk secara teratur membaca buku-buku tentang dasar-dasar kependidikan dan konteks pembelajaran pendidikan agama Kristen, serta menerapkan apa yang telah diperoleh nantinya dalam proses perkuliahan ini diaplikasikan dalam praktek nyata di kehidupan nyata sebagai seorang guru pendidikan agama Kristen. Demikian para mahasiswa sekalian untuk pertemuan kita di awal ini, di mana saya memberikan gambaran secara umum tentang mata kuliah ini, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita sama-sama berproses di dalamnya, baik pokok bahasan materinya, baik sumber pustaka, metode perkuliahan, dan juga penilaian. Semoga ini bermanfaat dan semoga kita bisa menjadi berkat untuk diri kita sendiri dan juga bisa menjadi berkat untuk orang dan lingkungan di sekitar kita. Sekian dan terima kasih.